Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tips pada teman-teman ya mengenai bagaimana cara aman tebar bibit ikan nila dengan tingkat kematian yang sangat sedikit ya. Simak terus video ini dan jangan lupa jika video ini bermanfaat buat teman-teman silahkan share ke media sosial, dan buat teman-teman yang belum mendukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya. Silahkan teman-teman tekan tombol like dan subscribe ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya akan coba perlihatkan pada teman ya bagaimana sih cara tebar benih ikan nila supaya aman dan minim kematian, dan biasanya apa sih penyebab dari kematian ikan nila pada saat kita tebar pada kolam. Disimak video ini ya, dan jangan di skip teman ya, supaya teman benar-benar paham bagaimana cara tebar ikan nila yang aman ya. Yang pertama, jika teman mempunyai kolam beton atau semen ya, biasanya itu yang rentan sekali adalah kolam baru teman ya. Usahakan jika kolam baru teman silakan rendam dengan air kurang lebih 1 minggu, lalu diisi dengan gedebok pisang ya, mungkin 1 atau 2 pelepas saja teman, sudah cukup ya. Setelah diisi gedebok pisang teman, lalu kuras dan isi air baru lagi, lalu endapkan 3 hari baru diisi bibit ya. Tapi beda ceritanya jika kolam yang kita tebarkan adalah kolam terpal atau kolam tanah ya. Jika teman membeli bibit lalu ditebar di kolam terpal seperti ini ya, dan kolam tanah, lalu 1 atau 2 hari kemudian biasanya ikan banyak yang mati. Apa sih penyebab dari angka kematian yang tinggi pada ikan lele ataupun bibit yang mati pada saat kita awal tebar benih? Biasanya yang umum terjadi adalah perpindahan ataupun proses adaptasi yang terlalu teman ya, menurut saya terlalu jauh ya. Jadi biasanya teman itu membeli bibit itu di luar kota, atau enggak biasanya kalau teman beli di lokalan, penjual bibit tersebut itu belinya bibit di tempat yang jauh ya, biasanya seperti itu teman ya. Dan usahakan jika teman ingin membeli bibit yang aman ya, usahakan belilah bibit lokal ya, lokal ataupun kalau bisa yang ada tempat budidaya, silakan teman beli bibit di situ saja ya. Tapi jika teman ingin membeli bibit luar kota, bagaimana supaya bibit kita itu aman? Coba teman ikuti tips saya berikut ini ya. Yang pertama, silakan teman siapkan air ya, siapkan air. Lalu yang berikutnya adalah kasihlah aerasi ataupun sirkulasi air dengan bertujuan untuk menambah suplai oksigen yang ada di kolam ya. Lalu setelah itu teman tebar benih dengan tentunya dengan kualitas yang bagus ya teman ya. Walaupun dari luar kota, usahakan jangan beli bibit yang ada penyakit jamurnya ya, karena itu sangat bahaya sekali teman ya. Teman harus teliti dalam membeli bibit ya teman ya. Biasanya kalau ikan nila itu yang rawan itu adalah bibit kayak kayak kapas gitu ya, jamur kapas istilahnya. Jamur kapas itu sangat bahaya sekali teman ya. Lalu selain jamur kapas adalah parasit insang ya, itu sangat parah sekali ataupun sangat bahaya. Itu bisa membunuh dalam waktu 1 minggu, 1 kolam bisa habis ya, bahkan dalam hitungan hari ataupun 1 hari pun bisa mati semua teman ya. Setelah teman membeli bibit dengan kualitas yang bagus, tidak ada yang sakit dan sehat ya, walaupun di sana itu perjalanan jauh, saya sarankan setelah teman tebar benih ya, tebar benih di kolam, lalu yang harus teman lakukan adalah tentunya teman harus wajib mempunyai mesin ya, mesin semacam water pump ya, water pump. Tentunya dengan posisi seperti ini teman ya, dengan air deras. Ini namanya sistem ras ya, atau air deras. Kalau enggak ada water pump, teman bisa menggunakan aerator ya, atau bisa menggunakan sistem bioflok ya. Setelah teman beli bibit, tebar benih, untuk pemberian pakan itu teman jangan langsung kasih pakan ya, biarkanlah 1 hari di kolam, kalau bisa 1 hari lebih ya, nggak apa-apa. Jangan khawatir ikannya akan mati ya teman ya. Ikan tersebut akan beradaptasi dengan baik di kolam. Setelah itu, posisi saat memberikan pakan pertama kali, teman-teman kasihlah pakan dengan jumlah yang sedikit ya, dengan jumlah sedikit.
tidak usah dikasih apa-apa, hanya teman-teman pakannya kalau bisa dibibis ya, dibibis, nggak usah kasih empat, nggak apa-apa, dibibis dengan air biasa ya teman ya. Setelah dibibis teman kasihlah pada ikan nila ya dengan jumlah yang sedikit. Lalu pada sore harinya porsi makannya kita tambahin sedikit lagi ya. Kalau misal kita kasih setengah, kita tambahin menjadi 70% ya. Lalu berikutnya baru kita bisa kasih pakan 100% dari jumlah normal ya. Dan untuk tips aman ya, biasanya untuk tips aman untuk beli bibit supaya kita tebar nyaman itu kita harus siapkan air, pemilihan bibit yang bagus, lalu tentunya harus tentukan kolam ataupun ketinggian air yang sesuai ya. Dan jangan lupa untuk lahan kolam kita harus lihat teman ya. Kalau lahan di pesawahan pastinya kan panas ya teman ya. Untuk ketinggian air kita harus naikkan lebih tinggi, nggak masalah. Kalau terlalu rendah nanti akan panas ya kolamnya teman ya. Dan mungkin itu saja ya yang bisa saya bagikan buat teman. Jika ada satu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf ya teman ya. Dan itu hanya sekedar menurut pengalaman saya saja teman ya. Dan mungkin banyak sekali yang yang ingin saya sampaikan mengenai tentang budidaya ikan nila. Nanti next akan saya bahas di video selanjutnya teman ya. Oke, salam dari saya sang pemburu, salam jos.